Selamat datang dalam ibadah SBI hari Minggu 29 November 2020. Hari ini kita masih beribadah secara online dengan pelonggaran restriction di Victoria. Majelis mendoakan dan mendiskusikan untuk kita bisa segera memulai ibadah secara fisik. Atas nama majelis dan gembala, saya menyambut jemaat dan mendoakan semoga jemaat selalu dikuatkan dalam anugerah Kristus. Ibadah Advent kita hari ini mengambil tema Tuhan yang menghiburkan dari Yesaya 7 ayat 14, pasal 40 ayat 1 sampai 5 yang akan dilayani oleh Pendeta Bagus Seta. Seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam
Natal adalah karya keselamatan dari Allah yang mendatangkan sukacita dalam kehidupan, diberikan sebagai anugerah seperti nubuatan dari Nabi Yesaya. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Yesaya 40 ayat 13. Marilah kita beribadah kepada Tuhan, Allah kita dalam kerinduan untuk mendapatkan sukacita yang sejati di dalam Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan,
has numbered every grain of sand. Kings and nations tremble at his voice. All creation rises to rejoice. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Who has given counsel to the Lord? Who can question any of his words? Who can teach the one who knows all things? Who can fathom all his wondrous deeds? Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Who has felt the nails upon his hands, bearing all the guilt of sinful men? God eternal, humble to the grave. Jesus, Savior, risen now to reign. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. You will reign forever. You will reign forever. You will reign forever. You will reign forever. You will reign seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore.
Berita Gereja SBI tanggal 29 November 2020. Seluruh majelis dan gembala SBI menyambut semua jemaat yang berbakti pada hari ini. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Bagus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada saat ini, kebaktian umum hari Minggu tetap diadakan secara online. Majelis akan rapat pada hari Jumat nanti untuk mendiskusikan momen yang tepat untuk ibadah secara fisik. Kami mengundang jemaat untuk mengikuti acara kebaktian online ini melalui link yang tertera di layar. Untuk khotbah minggu-minggu yang telah berlalu juga dapat dilihat di YouTube link yang sama. Kami mengundang jemaat untuk mendoakan dalam pencalonan dan pemilihan majelis sehubungan dengan selesainya masa tugas dua anggota majelis kita dalam diri Ibu Gebi dan Bapak John Liman. Pengumuman khusus untuk anggota SBI, pengajuan calon hanya bisa dilakukan oleh satu anggota dengan didukung oleh satu anggota lain. Formulir pencalonan diisi dan dikirimkan kepada majelis sebelum hari Minggu tanggal 6 Desember. Link download sudah dikirimkan lewat email kepada masing-masing anggota atau Anda bisa menghubungi majelis jika tidak memiliki email. Kami mendorong seluruh jemaat SBI tetap bersatu hati dalam doa dan dalam persekutuan satu dengan yang lain. Juga untuk state kita Victoria, untuk keadaan di Indonesia, serta untuk pertumbuhan kerohanian dan pertambahan jemaat SBI. Doakan juga untuk rencana pertemuan jemaat pada hari Minggu depan, tanggal 6 Desember 2020. Kiranya Tuhan Yesus, Raja Gereja, memperhatikan pergumulan kita. Ibadah minggu depan, 6 Desember tahun 2020 akan dilayani oleh Pendeta Bagus Seta dengan tema Damai yang Menguatkan. Diambil dari Roma 5 ayat 1-8. Ini adalah hari Minggu Advent yang kedua dalam rangka persiapan diri kita menghadapi Natal. Kita juga akan merayakan perjamuan kudus dan kami mengundang jemaat untuk mempersiapkan diri. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui direct debit ke nomor rekening seperti yang tertera di depan. Terima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati untuk menaikkan pokok-pokok syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami bisa memberikan persembahan sekali lagi, dan kami berdoa ya Tuhan untuk kiranya Engkau yang memakai persembahan ini sebagai alat untuk memperlebar dan mempermuliakan kerajaan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk ucapan syukur kalau kami sudah masuk di dalam keadaan di mana kami sebagai warga dari state di Victoria ini sudah boleh merasakan kebebasan di dalam bergerak dan juga restriction. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri yang akan memakai kami untuk tidak menjadi abai atau menjadi lalai dengan apa yang seharusnya kami jaga dan kami pelihara. Kami berdoa Tuhan untuk pertumbuhan
kerohanian setiap jemaat. Kami berdoa untuk kekuatan khususnya di dalam masa pandemik ini. Dan kami terus berdoa ya Bapa, Engkau sendiri yang akan menuntun dan menolong kami untuk bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami mendoakan untuk pertumbuhan jemaat bagi gereja SBI. Engkau memberikan pertumbuhan, Engkau yang kiranya menolong supaya jemaat boleh makin bertumbuh dan bertambah di dalam kasih karunia Tuhan. Kami mendoakan juga Tuhan ketika kami mempersiapkan diri memasuki masa raya Natal ini. Tolong kami untuk kami mengarahkan diri kami sebaik mungkin bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami boleh mengagungkan peristiwa kelahiran Kristus melalui masa perayaan ini. Kami mendoakan untuk jemaat yang sakit, jemaat yang lemah tubuh, jemaat yang berusia lanjut. Kami mengingat Oma Kirana, mengingat Tante Suwani, kiranya Engkau sendiri yang akan terus memberikan kekuatan dan pemeliharaan kesehatan kepada setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berikan kami juga kerinduan untuk senantiasa beribadah di dalam kasih karunia, dan ketika kami belajar untuk mengagungkan Tuhan sekali lagi dan mengenal firman Tuhan hari ini, tolong kami untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan, pengharapan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menyerahkan waktu ibadah kami ke dalam tangan-Mu, pimpin, sertai, dan berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia, kami berdoa, mengucap syukur, dan berharap hanya kepada-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab untuk Minggu Advent yang pertama dibacakan dari Yesaya pasal 7 ayat 14 dan pasal 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Datanglah Immanuel, tebusan
raja mulia memerintah di tahtanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali pada hari ini untuk kita masuk di dalam perayaan masa Advent, dan hari ini kita masuk dalam masa Advent yang pertama. Apa yang dimaksudkan dengan masa Advent ini? Advent berarti penantian. Dan ketika kita sekarang memasuki di dalam minggu ini, kita sedang merayakan 4 minggu masa persiapan, masa penantian untuk menyambut peristiwa kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, ke dalam dunia untuk hadir sebagai penebus, sebagai penyelamat, dan sebagai pemberi kehidupan kita. Maka di dalam tradisi gereja, kalau kita berjumpa secara muka dengan muka, maka gereja akan menaruh 4 lilin dan akan menyalakan lilin yang pertama. Dan lilin yang pertama berbicara tentang pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan, sebagaimana diungkapkan oleh Alkitab firman Tuhan. Maka kita hari ini masuk di dalam pembahasan untuk Minggu Advent yang pertama dari kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat 1-14, dilanjutkan dengan pasal 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Mari kita masuk di dalam doa kita terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih kalau Engkau memberikan kami kesempatan untuk sekali lagi menerima penguatan dari Tuhan. Ketika kami mempersiapkan diri kami merayakan peristiwa kelahiran Tuhan. Kami berdoa Engkau sendiri yang akan menuntun dan mempersiapkan kami, dan ketika kami masuk dalam masa Advent, tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh belajar untuk bersandar kepada Tuhan sekali lagi. Pimpin, tuntun, dan tolong kami, supaya kami boleh belajar bersandar hanya padamu. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang kehidupan kita, apa yang paling menyenangkan dan apa yang paling tidak menyenangkan? Hal yang paling menyenangkan adalah kalau kita mendapatkan apa yang kita harapkan, apa yang kita ingini. Dan itu diakui oleh banyak orang. Ada satu studi yang dilakukan dan banyak orang yang menjawab siki yang diberikan itu atau research yang diberikan itu dengan jawaban bahwa mereka akan sangat berbahagia kalau mereka mendapatkan apa yang mereka idam-idamkan atau mimpikan. Kalau demikian halnya, apa hal yang paling menyedihkan atau hal yang paling tidak mengenakkan? Nah, tentunya kita akan berpikir kalau hal yang paling menyenangkan adalah mendapatkan yang kita ingini, maka yang tidak menyenangkan adalah tidak mendapatkan yang kita ingini. Ternyata bukan demikian, saudara-saudara. Hal yang dianggap tidak menyenangkan, tidak mengenakkan, hal yang paling tidak nyaman adalah ketika seseorang itu harus menanti. Menunggu itu adalah sesuatu yang mencekam, sesuatu yang menggelisahkan, sesuatu yang membuat semua orang di dalam dunia ini akan bertanya-tanya, kapan ini akan sampai, kapan ini akan tiba. Nah, saudara-saudara, ini adalah satu perasaan yang wajar, yang umum begitu ya. Kalau kita berbicara tentang menanti, itu bukan sesuatu yang mengenakan. Mengapa demikian? Karena kita seolah-olah ada di dalam posisi kita bergantung, kita tidak ada dalam kepastian. Kita menanti, menunggu sesuatu yang kita harapkan, tetapi kesesuatuan ini tidak kunjung tiba. Nah, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam detik ke depan kita, maka yang terjadi kemudian kita merasa gelisah, kita merasa apa yang terjadi ini, kapan, sampai berapa lama lagi saya harus menunggu. Dan karena itu menunggu bukan sesuatu yang menyenangkan.
Nah, persoalannya adalah ketika kita bicara soal masa Advent. Advent adalah masa penantian, dan karena itu banyak orang yang mengatakan ini adalah masa yang menggelisahkan. Karena kita ada di dalam sebuah pertanyaan, kapan ini akan tiba? Saudara-saudara, Alkitab memberikan kepada kita rangkaian minggu Advent yang menarik sekali susunannya. Anda akan bisa temukan dalam minggu-minggu ke depan. Tetapi minggu ini, saudara-saudara, kita membahas minggu Advent yang temanya adalah pengharapan. Bagaimana kita berharap di dalam Tuhan dan bagaimana kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan bagi banyak orang adalah sesuatu yang tidak pasti begitu. Kalau kita mengingini sesuatu, kita berharap akan sesuatu, kita sangat menginginkan sesuatu itu untuk terjadi. Tetapi sekali lagi seperti yang kita ungkapkan di depan, siapa yang tahu tentang waktu yang akan ada di depan kita. Dan karena itu pengharapan di dalam pemahaman Alkitab adalah sesuatu yang tidak diletakkan kepada kemampuan manusia. Kata yang dipakai untuk pengharapan di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, merujuk dan membawa kita kepada pribadi yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara segenap isinya, dan yang mengatur waktu dan pelaksanaannya. Tentu saja saya berbicara tentang Tuhan. Allah yang hadir, Allah yang ada, Allah yang terlibat di dalam kehidupan. Sejak mula pertama, kehidupan itu ada. Allah yang menciptakan dunia ini. Allah yang menciptakan taman di Eden untuk manusia. Allah yang menciptakan manusia untuk bisa bergaul dengan dia, dengan mereka, untuk bisa berinteraksi, berelasi. Allah yang kemudian di dalam kasih-Nya terpaksa mengusir manusia ketika manusia memberontak terhadap Allah. Tetapi Allah yang sama mengulurkan tangan untuk Nuh, kepada Abraham, mencurahkan kepada Ishak, Yakub, dan keturunannya, dan kepada Daud, yang kemudian dipilih menjadi raja atas Israel. Bacaan kita hari ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-7. Memiliki keterkaitan erat dengan apa yang kita barusan ungkapkan. Bahwa Raja Ahab yang ada di dalam bagian ini adalah keturunan keluarga Daud. Dia berasal dari keluarga Daud. Dan karena itu pada dirinya masih ada terikat satu janji Tuhan untuk memelihara dan menolong dia. Dia bukan raja yang favorit, dia bukan raja yang populer, dia bukan raja yang luar biasa baik. Tetapi itu tidak menghalangi Allah untuk mengasihi dia. Nah, di dalam pasal yang ke-7 ayat yang pertama dari kitab Yesaya, terjadilah persekutuan antara Raja Aram dengan Raja Israel untuk melawan Raja Yehuda. Nah, saudara-saudara, persekutuan ini tentu saja membuat Ahab gelisah. Apalagi pada saat itu, dia menyadari bahwa kerajaan Assyria yang ada di sekitarnya sedang naik daun. Dan karena itu dia berpikir untuk dia bergabung dengan Syria. Untuk dia bergabung dengan kerajaan Assyria ini dan menyandarkan kekuatannya di sana. Karena dia melihat sesuatu yang tidak pasti di depan matanya. Sesuatu yang menggelisahkan dia. Hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar. Seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Demikian gambaran dari kitab Yesaya pasal 7 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyuruh nabinya datang menemui Ahaz. Tuhan menyuruh nabinya untuk berbicara kepada Ahaz tentang satu janji pengharapan Tuhan. Dan kalau kita baca secara detail, ada 3 hal yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang pertama, bahwa persekutuan antara Raja Aram Rezin dengan Raja Israel Pekah adalah sebuah persekutuan yang seperti secercah titik api di api unggun.
Mereka bukan apa-apa, mereka ada tetapi kemudian tidak ada. Mereka bukan sesuatu yang mengerikan di hadapan Tuhan. Mereka mungkin kelihatan menyala sejenak, tetapi kemudian akan kehilangan pesona dan nyalanya. Maka persekutuan yang dijalin pada tahun 734 sebelum Masehi itu tidak akan berlangsung lama, demikian janji Tuhan. Yang kedua, bahwa kedua raja yang bermufakat untuk menyerang Ahaz ini akan mati. Mereka tidak akan lama lagi kehidupannya. Inilah yang dijanjikan Tuhan. Inilah yang diungkapkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan satu janji. Tuhan memberikan satu ungkapan kepada Ahaz. Bahwa Allah akan memelihara dia dan akan menolong dia. Nah, tentu saja ketika kita ada meletakkan diri pada kaki Ahaz, kita akan bertanya, kapan ini akan terjadi? Bagaimana saya tahu ini akan terjadi? Dan bagaimana saya bisa meyakini bahwa ini pasti akan terjadi sesuai dengan yang dikatakan Tuhan? Dan karena itu Tuhan memberikan sebuah janji, sebuah tanda yang sangat dikenal hari ini dalam bacaan kita. Pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tanda ini bukan diciptakan oleh manusia, tetapi tanda ini diberikan oleh Tuhan sendiri. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan terlibat di dalam sejarah kehidupan manusia. Tuhan memperhatikan pergumulan manusia. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya sendirian. Dan saudara-saudara, sejarah kemudian membuktikan apa yang dikatakan Tuhan itu terjadi. Persekutuan antara Aram dengan Israel tidak lama sesudah diikat berubah menjadi satu pertikaian. Pada tahun 734 sebelum Masehi, permufakatan dijalin 732. Baik Pekah maupun Resin, kedua-duanya mati dengan mendadak. Hanya 2 tahun sesudah permufakatan itu disusun. Dan saudara-saudara, maka sekarang tinggal hal yang ketiga yang ditunjukkan oleh Tuhan, yaitu tanda yang dinyatakan, tanda yang diberikan. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, dan dia akan disebut Immanuel. Kata Immanuel, saudara-saudara, berbicara tentang Allah yang menyertai kita. Dan di dalam transliterasi aslinya, ungkapannya berbicara tentang beserta kitalah Tuhan. Bahwa kehidupan tidak berhenti sampai di sini karena beserta kitalah Tuhan. Ketika hari ini kita hidup di dalam zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Kita hidup di dalam zaman ketika ada kabar baik yang dinyatakan, oh akan ada jalan keluar dari situasi yang kita alami saat ini. Pertanyaannya, siapa yang bisa memastikan kapan itu akan terjadi? Kita berharap itu akan terjadi pada akhir tahun 2020. Tetapi kita akan mengakhiri 2020 dan kita tahu bahwa janji pelepasan itu, janji yang membuat kabar gembira itu belum nyata sampai sekarang. Memang belum pernah berhenti. Tetapi satu yang kita yakini, bahwa beserta kitalah Tuhan. Immanuel. Terjemahan yang umum menggunakan kata Allah beserta kita. Tetapi kita ditegaskan tentang beserta kitalah Tuhan. Untuk kita berani untuk maju, berani untuk melangkah, berani untuk menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Mengapa? Karena beserta kitalah Tuhan. Saudara-saudara, di sini kita diingatkan tentang hal yang pertama. Bahwa ketika kita bicara tentang Allah,
Kita tidak bicara tentang Allah yang tidak berelasi dengan manusia. Kita tidak berbicara tentang Allah yang hanya diam di sana, tidak menunjukkan apa-apa dan tidak memberikan apa-apa. Tetapi Allah di dalam Alkitab adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mengulurkan tangan dan menapakkan kakinya, mendatangi manusia dan merangkul mereka, dan menolong umat pilihannya untuk bersandar berharap kepada Tuhan. Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan ke-5 mengatakan kepada kita demikian, hiburkanlah umatku, demikian firman Tuhan. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Hiburkanlah segala umatku. Saudara-saudara, firman Tuhan menegaskan bahwa penghiburan yang sejati datang bukan dari diri kita, bukan dari manusia, tetapi dari Allah sendiri. Penghiburan yang sejati datang dan diberikan oleh Allah yang hadir, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika kita melakukan kesalahan, ya kita akan menanggung akibatnya. Ketika kita jatuh di dalam dosa, ya kita akan menanggung konsekuensinya. Tetapi saudara-saudara, Allah adalah Allah yang tetap memiliki kasih karunia. Dan maksud dari penghukuman yang diterima, konsekuensi yang dialami oleh manusia adalah supaya kita bisa bertobat sekali lagi. Kembali kepada Tuhan karena Allah tetap memelihara kita. Beserta kitalah Allah. Oh, kalau demikian maka mungkin kita bisa berdosa lebih besar lagi. Supaya belas kasihan itu semakin besar. Oh, Paulus membaca kalimat ini dan dia menuliskannya dalam kitab Roma. Kalau kamu berpikir demikian, maka ini menunjukkan, ini menggambarkan kualitas pertobatan. Apakah kamu sedang mempermainkan Tuhan? Apakah kamu sedang berekayasa dengan Tuhan? Apakah kamu memandang enteng, memandang remeh kekuatan penghakiman Tuhan? Saudara-saudara, Alkitab mengingatkan kita, Tuhan bukan berhala yang diam. Tuhan bukan sembahan yang tidak berinteraksi dengan manusia. Tuhan bukan sebuah hasil imajinasi ciptaan manusia yang membuat manusia berpikir, saya bisa atur dia, saya bisa kendalikan dia sesuai dengan kemauan saya. Saudara-saudara, Alkitab menegaskan bahwa Allah di dalam Alkitab adalah Allah yang mengulurkan tangan, Allah yang hidup, Allah yang aktif, Allah yang bekerja, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan ini, dan kasih Tuhan ini nyata di dalam hidup kita. Hiburkanlah umatku. Mereka sudah jatuh dalam dosa, ya, itu adalah sesuatu peristiwa yang nyata. Tetapi mereka juga sudah mendapatkan hukumannya yang setimpal dengan perbuatannya. Karena itu hiburkanlah Yerusalem. Bahwa perhambaannya sudah berakhir. Dia sudah bebas, dia sudah lepas, dan saat ini kesalahannya sudah diampuni. Saudara-saudara, apa maksud kesalahannya sudah diampuni? Maksudnya adalah bahwa Anda dan saya, kalau kita sudah menjadi umat Allah, kita mendapatkan anugerah yang hanya mampu, hanya dapat, hanya bisa diberikan oleh Tuhan sendiri. Tidak bisa diberikan oleh manusia. Manusia bisa mengatakan, oh saya memaafkan kamu. Tetapi apakah dia bisa melupakan apa yang kita lakukan? Yeremia 30, ayat 31 sampai dengan 33 mengatakan, tidak usah lagi mereka saling mengatakan, kenalah Allah.
sebab mereka sudah menjadi umatku. Sebab aku mengampuni mereka dan tidak mengingat-ingat kesalahan mereka lagi. Saudara-saudara, Alkitab memberikan dan memberitakan satu pengampunan, satu berita yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, yaitu berita pengampunan yang bersifat tuntas. Mengapa tuntas? Karena Allah tidak mengingat-ingat lagi. Allah tidak mengungkit-ungkit kesalahan kita lagi. Allah di dalam kasih-Nya, Dia melakukan satu tindakan yang membuat pengampunan itu tidak lagi berdasar kepada kesalehan manusia, tidak lagi berdasar kepada kehebatan manusia, tidak lagi berdasar kepada kemampuan manusia yang tidak mampu ini, yang tidak saleh ini, yang tidak mampu menjadi sempurna ini. Tetapi pengampunan di dalam Alkitab adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah padang belantara, jalan raya bagi itu Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri mengatakannya. Saudara-saudara, Alkitab menegaskan bahwa janji Tuhan itu akan datang, dan ketika janji Tuhan itu datang, apa yang akan terjadi? Cara Tuhan yang akan dinyatakan. Jalan Tuhan yang akan menunjukkan. Bukit-bukit dan gunung-gunung diratakan. Apa yang dimaksudkan di sini? Saudara-saudara, yang dimaksudkan adalah bahwa hal-hal yang menjadi halangan, hal-hal yang menjadi rintangan tidak akan menghalangi kemuliaan Tuhan untuk hadir. Dan saudara-saudara, janji ini digenapi di dalam Injil Matius pasal yang pertama. Ketika Yesus lahir, Alkitab mencatat bahwa kelahiran itu didahului, diawali dengan pernyataan dari malaikat. Pernyataan dari malaikat yang menampakkan diri kepada Yusuf dan meyakinkan dia untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Dan di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21 dikatakan, ia, Maria, yang mengandung oleh Roh Kudus itu akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Allah oleh Nabi, yaitu Nabi Yesaya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah yang menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, yang mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Mengapa Yesus perlu lahir di dalam dunia ini? Tidak bisakah Allah menyelamatkan manusia dengan menggunakan kekuasaannya, dengan menggunakan kemahakuasaannya, yang dengan menjentikkan jari dia bisa membuat sesuatu dari ada menjadi tidak ada, dari yang tidak ada menjadi ada. Kenapa Allah perlu lahir di dalam dunia ini? Saudara, jawabannya adalah karena dosa adalah sesuatu yang serius dan nyata. Dan bahwa hukuman dosa adalah sesuatu yang mengerikan bagi manusia. Dan bahwa tidak mungkin manusia itu dapat melepaskan dirinya dari dosa. Maka harus ada intervensi dari Tuhan, campur tangan dari Tuhan. Dan ketika tangan Tuhan terulur, apa yang terjadi? Keselamatan itu menjadi pasti. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah pengharapan menurut Alkitab. Pengharapan yang tidak disandarkan kepada prestasi manusia.
Pengharapan yang tidak dihadirkan karena kekuatan manusia. Pengharapan yang terjadi bukan karena Anda menarik di hadapan Tuhan sehingga Tuhan mau menolong Anda. Tetapi karena Allah mau. Allah mampu. Dan Allah mengulurkan tangannya. Melibatkan dirinya. Memberikan hidupnya bagi Anda dan saya. Sehingga kita bisa di dalam pengharapan menyandarkan iman kita, menyandarkan masa depan kita, menyandarkan diri kita kepada pengakuan ini. Immanuel, beserta kitalah Allah. Beserta kitalah Tuhan. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita di dalam Yesus Kristus. Dia tidak pernah mengabaikan kita di dalam Yesus Kristus. Maka mari kita mempersiapkan hati kita di dalam pengharapan yang pasti bahwa Kristus hadir bagi kita. Bahwa Allah mengulurkan tangannya untuk kita. Dan bahwa saat ini ketika kita hidup di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah pertanyaan, akankah kita merayakan tahun baru dengan begitu meriah seperti tahun lalu? Mungkin tidak. Karena tidak akan sama lagi. Kita hidup di dalam masa yang unik, zaman yang unik, di mana yang kita anggap sebagai biasa tidak lagi menjadi biasa. Tetapi ada satu yang tidak pernah berubah. Bahwa Allah adalah tetap Allah yang sama. Yang menciptakan langit dan bumi. Dan segenap isinya. Oleh kekuatannya. Memelihara pekerjaan tangannya. Dengan tangannya sendiri. Tangan yang juga rela diserahkan ke kayu salib. Dipakukan untuk Anda dan saya, orang-orang yang dipilih Allah, yang dikasihi oleh Allah. Inilah pengharapan yang tidak ada di dalam pemahaman yang lain. Inilah pengakuan iman yang didasarkan kepada peristiwa perbuatan Allah, bukan kepada pemikiran dan argumen dari manusia belaka. Allah mengasihi kita. Allah memberikan hidupnya untuk kita. Dan saat ini, Alkitab menegaskan kepada Anda dan saya, beserta kitalah Allah. Adakah Immanuel menjadi pengharapan kita, menjadi kekuatan kita dalam menghadapi kehidupan ini? Mari kita berdoa. Kami bersyukur kalau kami diajar untuk belajar. Dan kami ditopang untuk bersandar. Ketika kami berharap kepada Tuhan, pengharapan itu tidak diletakkan kepada kehebatan, kemampuan, atau prestasi kami. Tetapi Engkau sendiri yang mengulurkan tanganmu. Engkau sendiri yang menghadirkan hidupmu. Engkau sendiri yang mengorbankan anakmu yang tunggal. Tuhan kami Yesus Kristus, yang melalui dan olehnya kami beroleh hidup, kami beroleh keselamatan, kami memiliki kepastian untuk masa depan kami. Tuntun kami ya Bapa yang lemah ini. Tolong kami ya Tuhan yang sering ragu ini. Bimbing kami ya Tuhan. Ketika kami melangkah dalam pertanyaan, akan kemana kaki ini, hidup ini dibawa. Tetapi di dalam Tuhan kami boleh mengatakan, Tuhan, kami percaya. Tolong kami yang lemah ini. Di sini kami ya Tuhan. Ajar kami untuk hidup di dalam pengharapan yang pasti. Pengharapan yang kokoh. Hanya karena kasih-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Allah kami yang setia, kami berdoa, mengucap syukur, dan berharap hanya kepadamu. Amin.
sunyi bergema, nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan beritanya. Di malam sunyi bergema, nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan beritanya. Sejahtera bagi dunia telah datang penebus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. Engkaulah Allah damai sejahtera kami. Bahkan namamu akan disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sejahtera bagi dunia telah datang penebus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan mari kita menerima berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu kepada Kristus Yesus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin.